warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita lagi mau berbincang tentang hukum lagi nih. Kita balik lagi bareng saya Fiani Suari dan dua advokat yang keren, gak kalah yang pertama nih. Advokat Haji Heri Darman, sarjana hukum. Sapa dulu dong. Hai, apa kabar? Bauki. Baik, Kok Bapak. makin lama makin cantik nih. Alhamdulillah. Mungkin nih teman-teman sahabat hukum disapa dulu juga toh. Oke, sahabat-sahabat rekan-rekan advokat dimanapun Anda berada, kami di salah satu di daratan yang tinggi. Kami pada sore hari ini berbincang-bincang. Sebentar lagi ya, tunggu temanya apa. Makasih. Oke, yang kedua narasumber kita ada Advokat Muhammad Kunardi, sarjana hukum magister hukum. Sapa dulu, selamat sore. Selamat sore, Mbak Oki. Oke, ternyata advokat juga bisa gitu ya. Aku pikir garang-garang gitu kan ya. Ternyata juga bisa ceria juga. Sapa dulu dong teman-teman sahabat hukumnya di sini. Hai, teman-teman semua. Ini kita lagi di kafe bersama Advokat Heri Darman. Ya, ini Kita bincang-bincang sedikit ini masalah ini, jangan tendensius dulu ya. Karena ini unik nih. Tunggu saja. Oke, kali sore ini kita mau bahas tentang penganiayaan mungkin ya, yang diatur dalam pasal 351 KUHP atau pasal 352 KUHP. Nah, penganiayaan yang pertama kita langsung mau bahas nih, penganiayaan itu seperti apa dan bagaimana dasar hukum daripada penganiayaan itu sendiri dan unsur-unsur bagaimana yang bisa disebut dengan penganiayaan. Oke, mungkin Advokat Muhammad Kunardi nih, kita pertama nih. Sebagai advokat yang sudah menjalani beberapa tahun profesinya di dunia pengacara, mungkin bisa jelaskan ke teman-teman penganiayaan itu seperti apa dan diatur di mana? Mungkin dari teman-teman mungkin mahasiswa hukum dan sebagainya bisa memahami, oh ini dong yang dimaksud dengan unsur penganiayaan, undang-undang diatur di sini dan bagaimana bisa disebut dengan seorang melakukan penganiayaan kepada orang lain. Bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Nah, ini yang pakar pidananya. Kalau saya itu sebenarnya Jadi keduanya seperti perkara mungkin bisa dijelaskan dulu gimana? karena beliau suhu saya dalam acara pidana, perkara pidana. Tapi dia lebih senior dari Mungkin Jadi lebih ini semua ini dulu ini. Ya. Ngomong. yang senior dulu ini. Yang pidana ini. Lempar-lemparannya ya bola apinya nih ya. Oke, yang pertama siapa dulu nih? Mungkin untuk dimulai Pak Eri dulu lah. Apa kita harus sweet juga nih? Iya. Ya kan? Ditungguin teman-teman nih. Ya, oke, mungkin Iya. bisa jelaskan dulu deh pasal penganiayaan gimana? Pak Eri dulu aja lah. Pak Heri, oke deh Pak Heri gimana Memang, Pak Heri? Ya, memang menguasai. advokat Muhammad Kunardi ini orangnya sedikit pemalu. Kalau di luar persidangan, tapi di dalam persidangan cukup konsisten dan dalam. Ya, kalau kita hari ini membahas tema tentang kekerasan atau penganiayaan, tentu ada di pasal 351 ataupun di pasal 35 di KUHP. Nah, apakah itu luka ringan ataupun luka berat ataupun sampai kematian? Nah, tentu itu ada ancaman hukumannya. Kalau kita kembali ke pasal 351, ya kan, tentu dilihat kalau kita ingin persoalan ini sampai ke ranah hukum, tentu melalui proses-proses penganiayaannya, terus ada saksinya, terus ada visumnya. Nah, kita lihat apakah ancaman pasal 351 itu memenuhi apa tidak. Nah, seandainya ancamannya itu ringan, mungkin kembali ke pasal 352. Nah, kalau memenuhi unsur-unsur pasal 351, tentu ancamannya sampai 2 tahun 8 bulan. Atau ayat 2, terjadi kalau luka-luka berat, ancamannya 5 tahun. Sampai dengan kematian. Nah, itu ancamannya sampai 7 tahun. Tentu semua itu harus memenuhi unsur, ya, unsur tindak pidana. Nah, kalau itu sudah melekat unsur-unsurnya, nah tentu ada korbannya, ada saksinya, dan tentu ini akan bisa dibawa ke ranah pengadilan. Nah, jika terjadi penganiayaan ringan, nah itu masuk di pasal 352. Tentu ancamannya 3 tahun. Nah, beda sekali dengan pasal 388. Nah, jika terjadi pembunuhan dengan niat atau sengaja, itu ancamannya sampai 15 tahun. Nah, maka dari itu, terkadang walaupun penganiayaan ringan ini, misalnya kita melempar batu saja, kena kepala seseorang. Nah, ini bisa nggak diproses? Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja, karena orang merasa sakit, luka. Nah, kenapa orang itu tidak bisa bekerja? Misalkan tangannya terpotong sedikit aja dengan pisau,
ya kan unsurnya. Nah ini kan petanda orang yang tidak bisa bekerja. Nah ini bisa masuk pasal 351. Ancamannya 2 tahun 5 bulan. Disebabkan apa? Orang tidak bisa bekerja. Nah tentu harus divisum dulu terlebih dahulu. Visum. Nah visum itulah nanti yang menentukan apakah luka berat, apakah luka ringan seseorang akibat penganiayaan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Panjang juga ya tentang penganiayaan kalau diulik ya kan. Tadi ada unsur pidana yang harus terpenuhi. Oke, kita balik ke advokat Monopinat ini. Berapa alat bukti sih yang memang harus dipenuhi dalam unsur pidana itu dan diatur di mana? Mengenai alat bukti ini kan sudah jelas di KUA angkat ya. Jadi bukti surat, bukti kalau ini dalam perkara ini bukti surat, bukti yaitu visum kayak perkara penganiayaan baik ringan maupun tidak, tetap harus dibuktikan dulu ada luka, ada rasa sakit ya untuk kasus ini ya 351 ini. Lalu gini, ada suatu kasus nih, mungkin bisa dijawab saya seperti ini. Apabila ada seseorang ingin membela dirinya sendiri ketika dalam situasi dia sedang ada seorang yang mungkin ingin menyakiti dirinya dan pada akhirnya dia harus menganiaya nih, saya memukul hingga luka-luka. Apakah saya bisa disebut dengan penganiayaan seperti itu? Beda, ini kan pembelaan diri. Pembelaan diri ini, dia misalnya mau dibunuh. Apakah kita selaku manusia harus diam? Tentu dia akan membela diri. Unsur niat dia untuk misalnya terjadi dia membunuh ataupun terjadi dia memukul. Alasannya apa? Ini beda karena pembelaan diri dia agar tidak teraniaya ataupun tidak terpukul ataupun kena harus dibunuh. Nah ini kan membela diri unsurnya. Nah kalau unsurnya pembela diri kan sudah beda. Kecuali dia tidak ada pembelaan. Nah ini kan ada pembelaan. Ya kan begitu. Jadi ada pembelaan diri terhadap seorang orang yang ingin mengancam dirinya. Nah inilah unsur pembelaan terhadap dirinya yang saat itu akan diancam. Lalu apabila ada nih satu kasus ketika seorang ingin mencuri masih diduga melakukan pencurian, ya, tapi ternyata sewaktu diduga pencurian dia dihantam gitu, dihantam dan pada akhirnya si pelaku ini dia luka gitu. Korban yang diduga pencurian ini luka. Nah, apakah itu bisa disebut penganiayaan ketika orang diduga mencuri, masih diduga mencuri, lalu tiba-tiba dari belakang dia dipukul? Nah, ya ini kan belum terjadi pencurian. Ini juga dia mencuri barang, diduga. Nah, iya. Makanya dia menganggap, tapi dia tidak melakukan perlawanan. Akhirnya dia ini kan belum melakukan pencurian. Diduga ya. Nah, kalau sudah terjadi pencurian itu kan beda. Nah, lalu yang memukul itu kena penganiayaan juga? Lah kan belum mencuri. Yang belum mencuri. Nah, Ya. lalu yang menganiaya itu dia terkena unsur penganiayaan nggak? Iya dong, karena apa? Orang belum mencuri persoalannya. Diduga. Baru diduga kan, nama diduga itu kan bisa iya bisa tidak. Nah kalau sudah tertangkap mencuri itu akan beda kasusnya. Persoalannya ini kan baru mencuri ini nih. Baru orang kayak begini-gini, ini kan belum terjadi Percobaannya. Nah, Belum dilakukan belum pencurian. dilakukan pencurian. Hukum itu kan pasti. Hukum itu kan pasti. Nah, kalau sudah pasti bahwa orang itu bisa dihukum. Kalau belum pasti melakukan tindak kejahatan, dari mana orang itu bisa dihukum? Ini kan baru dugaan. Oke, gimana menurut mungkin beda apa ya? Kalau bahasanya beda pakar hukum, beda pemikiran gitu kan ya. Nah, lalu Muhammad nanti gimana nih kalau menanggapi itu? Ya tadi seperti yang dikatakan Pak Edi tadi, ini dugaan ini apakah sudah melakukan pencurian? Satu. Keduanya, apakah sang pencurinya akan melakukan perlawanan terhadap yang mau mencoba melakukan penganiayaan? Kita lihat dulu, misalnya saya mau nyuri HP Mbak Oki, belum saya ambil sudah dibacok dulu, jelas itu penganiayaannya. Akan tetapi ketika saya sudah mengambil HP Mbak Oki, saya berbalik, Mbak Oki ada orang yang mau membacok saya melakukan perlawanan, Ke pembelaan diri. untuk penyelamatan, karena dia sudah bawa parang misalnya atau bawa pedang mau membacok saya, ya otomatis saya akan melakukan pembelaan diri dong. Kalau Itu juga seandainya pencuri ini tidak melakukan pembelaan diri, akhirnya dia ya sudah dia tahu mencuri ini, dia tahu mencuri, akhirnya dia dibacok gitu.
dia mencuri juga. Jadi itu dua undang-undang atau seperti apa? Ya, Efek-efeknya? dua pidana yang berbeda nih menurut saya. Satu, karena dia mencuri jelas pasal pencurian yang akan dikenakan. Pembacok juga kena. Karena yang mencuri ini, misalnya saya mencuri HP ini tidak membawa alat apa-apa, Pak. Tiba-tiba ada orang yang membacok saya karena mungkin mengetahui saya ingin mencuri ini. Oke, dia membacok saya. Juga penganiayaan. Jadi pelebaran lagi ya? Iya, Ternyata, jadi kecuali saya dalam mencuri HP-mu, saya juga bawa alat senjata tajam. Dia bawa selalu senjata tajam juga, mengambil saya, mau membacok saya bacok juga lah itu. Mungkin sana bisa melakukan pembelaan saya karena maksud tujuannya untuk pembelaan diri. Tapi bagi saya kan nggak bisa dikatakan saya membela diri juga, karena saya melakukan kejahatan pencurian. Oke, jadi asik nih ya. Mungkin pelebaran daripada hukum itu banyak dan luas kan. Namun dalam hal pencurian dan mungkin penganiayaan dalam hal di sini, apakah bisa direstorasi justice? Nah, ini apa sih pengertian di restorasi justice? Mungkin kita bisa akan kulik lagi di sesi selanjutnya tentang restorasi justice, tentang pencurian dan penganiayaan. Asik banget ya. Dan teman-teman mungkin sahabat gitu dulu ya. Oke. Karena mungkin di next sesi kita bakal bahas itu tentang restorasi justice ya. Siap. Oke. Mudah-mudahan bincang sore kami ini ada manfaatnya. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat jangan hindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.